Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakuama di sini di Toibo TV hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Dalam dua video terdahulu sudah saya kabarkan di sini, Pak Joko selama 20 tahun terakhir meminta piutangnya kepada Yusuf Mansur namun gagal. Juga seorang pimpinan perusahaan konstruksi di Bandung dalam 7 tahun terakhir selalu meminta piutangnya kepada Yusuf Mansur namun juga gagal. Kali ini saya mau sampaikan di sini Pak Agus Yulianto namanya, bersama istrinya yang tinggal di Serang selama lebih dari 10 tahun terakhir ini meminta kembali uangnya kepada Yusuf Mansur yang telah diinvestasikan, yang telah mereka investasikan lewat patungan investasi patungan usaha milik Yusuf Mansur yang dibuatkan oleh Yusuf Mansur pada tahun 2013 yang lalu. Saudara-saudara, Pak Agus Yulianto dan istrinya ini berkenalan dengan saya, bertemu dengan saya di kota Serang. Ini bermula dari komentar mereka di Instagramnya Yusuf Mansur. Saudara-saudara, di Instagramnya Yusuf Mansur yang bernama Yusuf Mansur New itu terbaca oleh saya ketika Yusuf Mansur memposting seorang video, seorang pembesar Darul Quran itu sedang mempromosikan program baru dari Darul Quran atau produk baru dari Darul Quran yang bernama Daku Taruna. Video ini berada di urutan teratas dari Instagramnya Yusuf Mansur. Pada Rabu tanggal 16 Juli 2025 saya membaca komentar di Instagram itu yang berbunyi seperti ini. Dengan memakai nama Yayasan Madani Cahaya Muhammad, akunnya seperti itu, Pak Agus Yulianto menulis seperti ini. Minta tolong siapa saja adminnya, baik yang pegang akun Pak Yusuf Mansur ataupun Daku. Kami minta alamat kantor Kopindo berjamaah yang baru di mana. Kami mau mengembalikan sertifikat patungan usaha, mau ambil hak kami dari dana patungan usaha kami. Kami butuh untuk membangun yayasan kami. Mohon sekiranya ditanggapi agar cepat selesai. Ingat Allah segalanya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Saudara-saudara, semula komentar atau tulisan Pak Agus Yulianto ini berada di bawah tulisan dari akun Helmi EL. Saudara-saudara, apa yang terjadi 3 hari kemudian, yakni hari Sabtu tanggal 19 Juli, saya mendapatkan bahwa komentar atau tulisan dari Pak Agus Yulianto di Instagramnya Yusuf Mansur itu sudah tak ada lagi. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, sengaja dihapus oleh Yusuf Mansur atau dihapus sendiri oleh Pak Agus. Kenyataannya, saudara-saudara, setelah saya bertemu dengan Pak Agus bersama istrinya di kota Serang tanggal 19 Juli itu, saya bertanya langsung dan ternyata mereka tidak tahu sama sekali bahwa komentar atau tulisan mereka itu sudah terhapus. Berarti sudah pasti tulisan itu dihapus oleh Yusuf Mansur sendiri. Saudara-saudara, dengan 2 peristiwa ini maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, masih saja ada orang yang menagih kembali uang investasi patungan usaha sejak yang sudah dikumpulkan oleh Yusuf Mansur sejak tahun 2013 yang lalu. Ini membuktikan bahwa apa yang pernah diakui oleh Yusuf Mansur bahwa dia telah mengembalikan uang investor patungan usaha sebanyak 2.000 orang itu memang bohong belaka. Yang kedua, dengan peristiwa ini berarti Yusuf Mansur itu sangat ketakutan sekali bila masih ada para investor patungan usaha yang keluar yang meminta kembali uang investasi mereka. Yang berikut yang mau saya sampaikan di sini, saya telah datang bertemu dengan Pak Agus Yulianto dan istrinya, melihat dengan sendiri lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Pak Agus Yulianto dan istrinya. Sebuah tempat pengajian anak-anak di sebuah perumahan. Bila ini dibandingkan dengan lembaga pendidikan Yusuf Mansur maka sangat timpang sekali. Yusuf Mansur, Anda telah mengumpulkan uang dari begitu banyak masyarakat
yang Anda sebutkan sedekah dan lain sebagainya untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang Anda miliki. Dibanding dengan Pak Agus Sulianto dan istrinya, mereka hanya memiliki sebuah lembaga taman pendidikan Quran untuk anak-anak di lingkungan sebuah perumahan kecil. Mereka hanya meminta kembali uang investasi mereka yang telah Anda kumpulkan pada tahun 2013 yang lalu. Mereka hanya minta kembalikan uang mereka. Nah, saudara-saudara, di luar sana masih ada ribuan orang seperti Agus Yulianto dan istrinya, para investor patungan usaha. Hanya saja mereka tidak punya akses berita, juga tidak punya akses yang lainnya, sehingga tangan mereka tidak sampai kepada Anda Yusuf Mansur. Saudara-saudara, berikut ini saya mau rilis pembicaraan saya dengan Pak Agus Sulianto bersama istrinya. Mudah-mudahan pembicaraan dan pengakuan Pak Agus Sulianto kepada saya, kepada kita semua di video ini memberikan kita data tambahan bahwa Yusuf Mansur itu seperti apa orangnya yang telah mengumpulkan uang investasi dari masyarakat lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak ada sama sekali. Begitulah bisnis yang dilakukan oleh bos dari warung Sik and Sik ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena saya juga udah agak lupa kan. Iya. Jadi pertama kali lihat. Ya, jadi pertama kali lihat penawaran terkait patungan usaha tuh di istilahnya di media sosial kan. Iya. Bahwa ada patungan usaha yang galang oleh Ustadz Yusuf Mansur kan gitu. Dengan waktu itu masih berapa ini? Ada 2 juta usaha ya. Yang patungan usaha yang pertama ada 2 juta, 2 juta gitu. Cuma kami ngambil yang 10 juta itu sertifikatnya 10 juta. Coklat sertifikatnya. Warnanya coklat. Iya kalau nggak salah. Atau putih. Coklat terus dapat juga nanti kan katanya. Nanti setelah transfer baru nanti kita kirim buku, ada buku Yusuf Mansur sama itu sertifikat itu yang selembar itu. Iya. Itu. Nah, 10 juta ya? Iya, yang 10 juta waktu itu. Itu pun ya bukan uang kami sendiri gitu ya, tadi sama orang tua juga tuh yang 10 juta itu gitu. Iya. Nah, selama itu tahun berapa? 2012. Selama tahun 2012 sampai sekarang itu ada upaya untuk cari tahu. Ada Pak. Di tahun 2020 pas Covid saya nyari di Google itu kan ketemulah alamat Koperasi kopi berjamaah itu. Terus kita email ke situ suruh ngirim berkas. Lewat JNE atau pos. Terus kata suami saya, janganlah Umi nanti takutnya hilang, ini berkas berharga. Akhirnya saya nggak ngirim Pak. Betul. Cuman karena kita mungkin sibuk ngolah di sini, suami juga kerja, terus juga ngurus orang tua sakit waktu itu ya, nggak pernah ke Tangerang, kitanya nggak pernah mencari tahu itu lagi. Karena dihitung-hitung dari 2012 ke 2020 baru 8 tahun, belum ada 10 tahun karena kan persyaratan 10 tahun dilahirkan. Waktu itu kan 10 tahun, karena 10 tahun baru lah berjalan hitung-hitungannya. Tidak harusnya tahun 2022 kemarin. Iya, setelah 2022 kita ngemail lagi, nggak ada balasan lagi sampai sekarang. Gitu. Baru Ibu beberapa hari yang lalu. Baru bulan yang lalu lah. Kami 2 bulan lalu. Iya, kami ngecek karena penasaran, takutnya dikirim kan misalkan gitu kan suruh ngirim ke alamat itu gitu. Takutnya nanti dikirim malah kemana-mana nih kan surat kan gitu hilang lah gitu. Karena berkas penting kan gitu. Makanya kami cek ke sana, ternyata pas di sana sudah berubah jadi tempat usaha lain lah gitu kan, travel ya. Jadi travel haji di kantor yang dialamatkan Ciledug itu ya? Iya. Situ udah nggak ada, makanya nggak nyampe satpam juga udah lama, udah tutup 2 tahun yang lalu. Apanya itu tuh? Kantornya katanya dulu sempat ada di situ Pak memang katanya, cuma udah tutup lama. Yang di mall itu kan, belakang mall itu? Iya betul. Iya. Ciledug. Iya. Itu kan pusat toko-toko kan, toko-toko situ ada Darul Quran juga ya? Iya. Ada sekolah tinggi apa gitu kan? Iya. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya coba nyerang IG-nya aja lah, saya beraniin diri. Awalnya nge-DM ya, nggak ada balasan. Ya udah saya nyerang IG
IJ Koptindo Berjamaah sama IJ itu. Di IG itu dan sekarang sudah dihapus. Nah itu yang belum kami tahu kalau memang udah Nah, dihapus. sebetulnya kita pun butuh dana itu untuk membangun ini ya Pak Iya. ya. Kita Iya. belum masang pagar juga, Iya, dapur iya. juga masih berantakan, Iya. beli meja anak-anak juga. Iya. Kasihan, kita kan niatnya mah dakwah gitu Iya. ya. Yang jelas kita mau ikut di situ karena pertama kan karena kita percaya. Betul. Di sisi lain kan beliau ustadz Nah. ustadz yang Iya, dikenal makanya kita lihat di orangnya Nusantara bagus. lah. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kami nggak ada berpikiran bahwa itu akan menjadi suatu masalah ke Betul, depannya. betul. Nih. Nah ini yang saya tanya, selama ini kan publikasinya kan udah banyak ya. Iya. Pernah tahu nggak di YouTube di Nah, yang sempat kami khawatir waktu itu jadi harus ngecek itu, Iya. pas sempat ada katanya kan digugat waktu itu Iya. karena tidak diawasi OJK, ya sehingga harus buat dulu menjadi Usaha. PT atau apa gitu kan. Iya. Nah dari situ kami, ini gimana nih kan, terus sempat juga ada di berita rame terkait gugatan Iya. bahwa patungan usaha ini nggak jelas. Iya.